Baik, silakan Mas Yudo. Bisa. Oke, Masya Iya, iya, iya. Allah. Gimana Mas? Gimana? Gimana kabarnya, Mas? Sambil menunggu pengunjung nih. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Siap. Oke, oke. Mm-mm. Sekarang lagi di Nah, rumah aja, gimana? Mas? Sehat. Di rumah aja, nggak Alhamdulillah. ngapa-ngapain. Ya. Ini aku sambil sambil mandengin laptop ya. Oh, siap. Nggak apa-apa. Sambil Ya. persiapan materinya ini. Oh, nggak ada. Katanya nggak usah dipersiapkan. Iya, Mas. Kita ngobrol santai aja ya, Mas ya. Langsung aku Mm-mm. mulai ya, Mas ya. Yuk. Oke. Tapi kelihatannya belum belum ini ya. Tadi ada beberapa yang udah bergabung sih. Cuma Mm. biar nanti sekalian langsung bergabung aja. Gelap nggak ya Langsung tempatku ya? saja. Gimana? Gelap nggak ya? Nggak cerah Nggak banget, ya? apalagi mukanya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Waalaikumsalam semuanya dengan saya dan tentunya dengan tamu spesial kita hari ini yaitu beliau Dr. Yanasta Yudo. Selamat sore, Dokter. Ya, Selamat sore dalam ya. kondisi yang seperti ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat, dan meskipun dalam keadaan seperti ini, kita selalu produktif di rumah. Amin. Oke, Amin. terima kasih bagi teman-teman yang udah berkunjung, yang udah standby, bergabung di IG Live ini. Kali ini menarik sekali teman-teman semuanya. Kali ini kita akan berbicara langsung dengan salah satu tenaga medis dari tenaga medis COVID-19 ya. Beliau yaitu Mas Yudo ya. Biasa saya panggil Mas Yudo aja gitu ya, Mas ya. Iya, Mas Arja. Ya. Wah, biar kita lebih enjoy di sini. Oke, Ya, terima kasih buat betul, betul. teman-teman yang udah bergabung ya. Dan saya ingatkan bahwa dalam sesi ngopi online ini kita nanti akan di akhir sesi akan buka Q&A secara langsung. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan langsung nih dengan Mas Yudo ini selaku dokter muda, silakan bisa langsung cantumkan di kolom komentar di bawah. Nanti di akhir sesi kita akan mencoba untuk mendiskusikan bersama. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kita tahu sendiri bahwa dalam kondisi yang seperti ini, seperti sekarang, banyak sekali dari beberapa masyarakat ya, walaupun meskipun beberapa masyarakat sudah mulai menaati peraturan pemerintah, yaitu jaga jarak, yaitu dengan memakai masker dan tidak keluar rumah selagi tidak penting. Namun ternyata ya Bang Yudo ya, ternyata kita lihat sendiri dari berita terakhir, saya lihat ada penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang membuat kita semuanya menjadi gelisah dan tentunya sedih. Nah, dan ini pun sempat dibahas oleh beberapa media berita ya, karena luar biasa sekali. Hal ini seperti sebuah kesedihan tersendiri tentunya bagi kita masyarakat dan pastinya bagi para tenaga medis ya. Bagaimana tidak bahwa ketika kita coba untuk berjuang dan yang kita perjuangkan tidak memperhatikan perjuangan kita atau bahkan tidak mempedulikan, ya wajar-wajar saja kalau kita sakit hati atau bahkan bersedih. Nah, mungkin ini juga yang tengah dirasakan oleh banyak para pihak yang sedang berjuang saat ini, termasuk tenaga medis yang senantiasa berjuang untuk melawan COVID-19. Nah, jadi untuk hari ini menarik sekali, kita akan berbincang langsung dengan Mas Yudo. Selamat sore Mas Yudo. Ya, Nah, saya selamat sore. perkenalkan Mm. dulu, Mas Yudo ini adalah seorang dokter muda, teman-teman semuanya. Beliau adalah seorang dokter lulusan dari Universitas Islam Indonesia. Betul ya Mas In. Yudo? Nah, Betul, dan betul. Mas Yudo ini pernah ditugaskan untuk penanganan COVID-19 di RSUD Kebumen. Luar biasa sekali. Dan untuk Mas Yudo nih, untuk pertanyaan yang pertama Mas Yudo, dari saya.
Gimana tanggapan dari Mas Yudo terkait beberapa masyarakat yang masih tidak mengindahkan peraturan pemerintah termasuk tidak keluar rumah, tidak mudik untuk sementara waktu. Menurut Mas Yudo gimana Mas Yudo? Ya, pertama kali kita bicara dulu ya terkait dengan kebijakan penanggulangan COVID dulu 19 di Betul. Indonesia. Itu Yap. awalnya itu kan ada kebijakan, baru masyarakat itu mau nurut apa enggak, seperti itu kan. Nah, Betul. nah, kebijakan yang ada di Indonesia itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama yaitu PSBB. Ya. PSBB itu sendiri. PSBB itu sendiri itu apa sih? Sebenarnya itu apa? Beda nggak sama karantina wilayah? Beda nggak sama lockdown seperti itu? Nah, yang kedua, adanya pelarangan mudik. Nah, ini kebijakan lagi nih. Ada PSBB, Ya. ada pelarangan mudik. Jadi pelarangan mudik ini bukan suatu apa PSBB ya, beda lagi ya. Ini konteksnya beda lagi. Terus juga ada yang lebih mencenangkan itu adalah pasien yang tidak jujur dengan tim medis. Nah, Oh iya, itu betul juga sekali menjadi beberapa. itu juga Ya. menjadi highlight ya Iya, di betul. kita semuanya ya, yang membuat kita tuh, waduh, gimana sih kok nggak nganu ya? Iya, Jujur malah jadi seperti itu. merugikan bersama gitu ya Mas ya. Iya betul, malah menjadi merugikan bersama seperti itu. Nah, di mana untuk PSBB ini ada di pasal 1 peraturan pemerintah, Ya. pasal 21 tahun 2020, nomor 21 tahun 2020 menyatakan PSBB itu adalah pembatasan kegiatan tertentu. Ya, ini pembatasannya ini bersifat seluruh penduduk ya, dalam suatu Ya. wilayah. Seluruh penduduknya tapi dalam suatu wilayah, bukan semua wilayah, seperti itu. Yang diduga terinfeksi COVID-19. Dalam hal ini adalah zona merah, seperti itu. Demikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran si COVID-19 itu sendiri. Nah, tata caranya itu ada banyak sekali, di mana PSBB ini yang kita tahu adalah lockdown. Nah, biasanya kita itu nyebut-nyebut itu lockdown. Ada fenomena juga di masyarakat, lokal lockdown, semua gapura ditutup, semua akses jalan ditutup, seperti itu ya. Betul banget, Mas. Itu adalah suatu reaksi masyarakat, di mana masyarakat tuh sebenarnya nggak mau tertular seperti itu. Iya. Nah, tapi kenapa sih kok bisa masyarakat itu pada akhirnya mengindahkan itu semua? Ini terkait dengan hubungannya dengan kesehatan mental juga, yang jenengan juga mempelajari itu ya di psikologi ya. Oke. Siap. Kesehatan mental itu sendiri, di mana masyarakat itu sebenarnya sudah bosan di rumah selama 2 minggu, selama berbulan-bulan. Bahkan kita sudah di bulan kedua, ini udah masuk di bulan ketiga ya. Kita kan dari tanggal 15 Maret ya. Dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 15 Mei. Yang kemarin udah 2 bulan. Berarti ini kita masuk ke bulan ketiga, di mana masyarakat ya sebenarnya ya jenuh aja, ngapain di rumah, wong di rumah gitu, bosan aja, gitu ya, seperti itu ya. Bosan. Nah, itu terkait dengan kesehatan mental juga ya. Sebenarnya pemerintah, sebenarnya tim relawan itu sudah tidak habis-habisnya tenaganya itu untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Ya, betul banget. Akan tetapi mau masyarakat itu manut atau menuruti kita atau tidak, itu kita kembalikan ke masyarakat gimana, terserah masyarakat itu gimana menyikapinya. Ya, makanya muncullah headline Indonesia terserah. Nah, oh itu. Ya. Berarti ini langsung ke pembahasan ini ya Bang ya, tentang menurut Mas Yudo tentang yang Indonesia terserah, suka-suka kalian saja, itu ini dari sudut pandang Mas Yudonya gitu ya Mas ya, selaku perwakilan dari tenaga medis gitu. Ya, sebenarnya saya menyatakan ini melihat dari berbagai sumber juga ya, para sosiolog seperti itu, dan juga para pakar lainnya. Kalau saya berpendapat nanti kalau salah saya mengatakan salah seperti itu ya, betul. Jadi masalah lagi seperti itu. Iya. Nah, kalau menurut sosiolognya UI, nah ini Bapak Imam Prasojo. Nah, sosiolognya UI ini bilang, ya Pak Imam ya, ngertos ya, tahu ya. Kata Pak Imam itu sebenarnya itu adalah bentuk protes tim medis. Bentuk protes tim medis terkait dengan kok masyarakat seperti ini sih. Itu bentuk protes yang pertama itu. Yang kedua adalah tim medis itu sebenarnya bukan
menyerah begitu aja. Bukan terus. Jadi bukan menyerah ini, gitu ya Mas ya? Iya, enggak. Tim medis itu enggak menyerah seperti itu. Bahwasanya, aduh gawat ini, kan masyarakat ada yang bilang kan, aduh gawat ini, sebentar lagi tim medis menyerah. Akhirnya nanti nggak ada yang nangani corona seperti itu. Ya, Nah, padahal nah, ini penting banget itu ternyata. ya. Nah, di sini terkait dengan tim medis, kenapa sih kok tim medis itu tidak menyerah begitu aja? Nah, kita gali nih. Itu ada namanya di Lafal Sumpah Dokter, ini ada 12 ya. Yang pertama, saya ambil yang poin-poinnya aja. Siap. Yang pertama adalah, saya akan, demi Allah saya bersumpah bahwa, yang pertama, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Jadi, Mantap. ya mau sampai dirinya sakit pun, kita tetap masih bisa mengurusi pasien corona itu. Contohnya kemarin tuh ada ibu hamil ya, perawat yang hamil seperti itu. Perawat yang hamil, udah hamil, dia tetap masih mau merawat pasien COVID. Bayangkan juga ya, dua nyawa dalam satu raga seperti itu, tapi dia tetap mau. Karena terkait dengan sumpahnya ini sendiri. Yang selanjutnya ini di poin selanjutnya saya nggak urut ya, jadi nggak saya baca semuanya. Baik-baik. Nih, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh. Nah ini, tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Jadi mau jenis penyakitnya dia corona, mau jenis penyakitnya dia HIV, mau jenis penyakit apapun itu yang dia berisiko untuk menulari si dirinya sendiri, dia tetap nggak masalah. Tim medis itu ya udah, itu sumpah saya itu seperti itu. Jadi karena sudah benar-benar sumpah, jadi mau penyakit apapun itu ya oke-oke aja, tetap berjuang gitu ya Mas ya? Iya, tetap berjuang. Ya kalau bukan tim medis, siapa yang mau menolong mereka banget. Seperti itu. Iya. Gitu. Jadi sumpahnya ini cukup mengikat juga ya Mas ya? Untuk bagi para medis gitu. Ya memang harus dijalankan oleh semua tim medis seperti itu. Dimana kalau misalnya kita harus menjalankan ini semua, karena kita menjalankan profesi sesuai dengan keilmuan kita seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Ya, beberapa waktu lalu saya juga lihat di beberapa media informasi di YouTube dan di media lainnya gitu. Ada Dokter Debrina juga, saya dengar beliau juga mengiyakan dari pendapat sosiolog Universitas Indonesia tadi, Pak Imam, bahwa ini Indonesia Terserah ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan dan rasa tidak percaya dari para tenaga medis terhadap pemerintah yang mungkin sedikit melonggarkan gitu ya dari kebijakannya untuk membolehkan transportasi umum. Seperti kita lihat, akhirnya malah terjadi sebuah penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan di fasilitas-fasilitas masyarakat lainnya, begitu ya Mas ya? Iya betul. Jadi memang banyak ya dari kalangan-kalangan yang non medis juga yang mendukung kita terkait dengan Indonesia Terserah, Indonesia Terserah. Nah, bagi mereka yang tidak berpikir Indonesia Terserah itu ya wes terserah aja kayak gitu loh. Tapi bagi mereka yang berpikir Indonesia Terserah ini adalah bentuk protes terhadap mereka-mereka yang seperti itu. Nah, contoh aja tadi pagi ya, saya melihat di berita itu jalan tol dalam kota Jakarta itu ramai sekali seperti itu, macet sampai macet. Betul. Ya, kembali ramai. Sempat diliput ya, tadi. Terserah. Terus juga ada seperti ini Mas, saya melihat berita juga terkait dengan Indonesia Terserah ini, terkait dengan seleksi alam ya, seperti itu ya. Itu yang menjadi topik hangat ya. Seleksi alam bagaimana sih? Oh, yang kuat ini menurut mereka ya yang mengungkapkan gitu. Oh, yang kuat itu yang bisa bertahan dan yang lemah itu yang tidak bisa bertahan. Oh, ini maksudnya gimana? Nah, itu nanti dikembalikan ke masing-masing. Saya itu kuat apa lemah sih? Seperti itu ya. Saya nggak bisa berkomentar terkait itu. Nanti nggak disalahkan ya. Betul. Kayak gitu, Mas. Ini berarti terkait kalau untuk kuat atau lemah ini terkait imunitas tubuh juga gitu ya Mas ya? Dan daya pikir manusianya juga yang
menyebabkan imunitas tubuhnya naik turun gitu ya Mas ya? Terkait imunitas itu ada banyak aspek ya Mas ya. Mau dia tidak stres pun tapi dia kurang beristirahat, dia imunitasnya juga akan menurun seperti itu. Jadi tidak serta-merta imunitas menurun itu karena dia banyak pikiran atau stres seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi banyak faktor juga yang menentukan gitu. Iya, imunitas. Ya. Terus kata mereka nih, yang lucu lagi nih kata mereka ini bahwasanya ya kita tuh ke mall. Ini saya juga heran nih. Ya kita tuh ke mall biar kita itu imunitasnya meningkat. Seperti itu katanya. Gawat banget. Imunitasnya meningkat. Padahal untuk imunitas meningkat itu nggak mesti karena apa ya? Karena menutupi keinginan gitu ya Mas ya. Bisa dengan mungkin makan makanan yang sehat, bisa mungkin dengan tidur yang cukup gitu ya Mas ya. Jadi itu semacam kayak kurang logis gitu. Ya, dikatakan imunitas meningkat karena keinginannya dia tercapai seperti itu hanya satu faktor dari beberapa aja. Nah, kayak gitu loh. Ya, ya bisa jadi imunitas meningkat itu karena dia habis dari mall terus seneng kayak gitu ya. Loh, tapi yang menjadi permasalahan itu apakah ketika imunitasnya meningkat dan ada virus di situ, ini kan pertanyaan nih. Ketika ada imunitas kita udah kuat, terus ada virus di situ masuk ke tubuh, apakah kita bisa menjamin bahwasanya infeksi virus itu apakah virus itu tidak dapat menginfeksi kita? Nah, itu pertanyaan besar. Malah kemungkinan bisa menjadi carrier gitu Mas ya, bisa menjadi pembawa. Misalkan dia yang sehat, nanti ketika dia pulang malah tetap membawa virus untuk berbahaya untuk keluarganya gitu ya Mas ya? Ya, itu termasuk yang OTG ya, orang tanpa gejala. Dia udah positif, tapi dia tidak bergejala. Dan itu banyak pada orang-orang muda ya, remaja seperti itu. Nah, terkait dengan ini, remaja itu kan baru pencarian jati diri ya Mas ya, istilahnya ya, betul banget. Itu. Baru pencarian jati diri, sehingga ya pengen aja dibilang bahwasanya, ini loh saya itu kuat, nih saya itu yang paling kuat, akhirnya mana corona tuh mana, malah ada yang menantang seperti itu, mana corona tuh mana, seperti itu. Astagfirullah kayak gitu ya. Bahkan saya tuh sempat menegur orang-orang yang tidak pakai masker kayak gitu ya. Tapi saya menegurnya itu orang-orang yang muda. Saya cuma pengen tahu aja. Bagaimana sih pola pikir mereka seperti itu kan. Nah, mereka tuh bilang bahwasanya wong mau nggak pakai masker, mau pakai masker, nyatanya itu yang orang kena corona ya kena aja Mas kayak gitu. Iya betul banget. Bahkan yang menggelikan itu yang dari kemarin booming itu masalah tentang teori konspirasi gitu Mas ya. Yang bahkan itu saya rasa itu menjadi sebuah impact besar bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan yang minim tentang COVID-19 ini, sehingga mudah saja terpengaruh gitu ya Mas ya, dan menduga-duga yang sesuatu yang tidak logis gitu katakanlah gitu. Ya, itu juga ada nih teori konspirasi, adalah salah satu orang itu yang bilang bahwasannya sebenarnya COVID itu ada. Tapi yang menyebabkan kematian orang itu bukan karena COVID-nya. Itu salah satu konspirasi itu. Betul banget, saya pernah dengar itu. Sehingga masyarakat itu bilang, ya udah, saya kena COVID, tapi kan yang membuat mati itu bukan COVID-nya. Bisa aja karena saya penyakit jantung, saya punya gagal ginjal seperti itu ya. Nyatanya saya nggak kena, saya nggak punya penyakit tersebut, sehingga ya berarti aman-aman aja, berarti saya nggak mati karena COVID seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, virus ini tuh dibuat oleh manusia. Wah, ini yang sangat apa? Yang lumayan populer gitu ya. Iya, itu yang sekarang digaungkan oleh Donald Trump juga ya. Virus itu dibuat oleh manusia, dibuat di lab Cina seperti itu. Nah, sekarang kita ketahui bahwasannya virusnya coronavirus itu besarnya virusnya itu kurang lebih 10 nanometer. 10 nanometer itu 1 nanometernya. Ini kita bincang terbuka aja ya. Kita logikanya dibuka aja. 1 nanometer itu 1/1000
meter, seper miliar miliar meter. Ya, bayangkan manusia apakah bisa membuat partikel atau zat sekecil itu, yang mana itu bukan ranahnya manusia untuk membuat itu, tapi manusia bisa mengembangkan itu. Manusia, saya akui manusia bisa mengembangkan virus-virus itu. Misalnya ya, virus-virus hepatitis B seperti itu nanti bisa dijadikan untuk vaksin seperti itu. Itu kan berarti dikembangkan terus ya. Nah, tapi kalau untuk menciptakan suatu virus itu saya rasa kurang logis ya. Di logika nggak bisa seperti itu. Baik, jadi ini ya, Mas Yudo, untuk di menyapa teman-teman yang udah hadir nih, lumayan banyak nih Mas Yudo. Silakan bagi teman-teman semuanya. Ini sudah mulai di pertengahan pembicaraan kita, menarik sekali dengan beliau. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, saya perkenalkan bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari dokter muda lulusan Universitas Islam Indonesia, yang merupakan pernah ditugaskan sebagai tenaga medis penanganan COVID-19 di RSUD Kebumen. Beliau yang terhormat yaitu Mas Yudo, biasanya saya panggil, dokter muda dari lulusan Universitas Islam Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau bahkan menanggapi, silakan letakkan komentarnya di kolom komentar, tidak apa-apa. Nanti akan di akhir sesi kita akan mengadakan sesi Q&A dan kita akan tanya jawab langsung dan kita diskusikan langsung dengan Mas Yudo ini. Baik Mas Yudo, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menarik sekali. Berarti terkait dengan penjelasan-penjelasan tadi, kira-kira nih, kalau berbicara masalah pengalaman pada saat Mas Yudo menangani COVID-19 dulu, kemarin di RSUD Kebumen, kira-kira ada hal menarik nggak Mas di pengalaman penanganan pas itu? Karena saya lihat di beberapa media juga tersebar banyak, ada yang tenaga medisnya sampai karena keletihan sehingga ketiduran, bahkan tidurnya pun seadanya, dan bahkan sampai ada yang menggunakan APD yang karena begitu sangat lengkapnya dan sangat mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir adanya penularan ke tenaga medisnya sendiri, sehingga sampai untuk menggunakan APD ini benar-benar harus peraturannya gimana Mas? Menurut Mas Yudo nih? Oke, saya luruskan sebentar ya. Untuk terkait dengan dokter muda itu, saya di Kebumen itu Hamin 3 minggu sebelum corona itu menyerang, saya udah ditarik. Maksudnya saya sudah selesai bertugas di situ. Ya, ya. Dan semua dokter muda di kedokteran UII itu ditarik semua ya. Jadi nggak ada posisinya di rumah sakit pendidikan sekarang udah tidak ada dokter muda. Di rumah sakit pendidikannya UII terkait dengan penanganan COVID ini ditarik semua. Jadi sudah kembali ke rumah masing-masing. Oke. Ya, masuk kembali ke konteks tadi. Untuk penggunaan APD, itu kan APD itu ada banyak ya. Ada banyak macamnya, ada hazmat suit atau baju astronot lah yang dibilang teman-teman semuanya. Baju astronot seperti itu, dan juga ada yang pakai sarung tangan. Sarung tangannya sarung tangan obstetri atau sarung tangan yang panjang itu ya. Terus ada pakai glove atau Google kayak gitu ya. Terus juga ada apa gitu Mas? Kalau bisa dijelaskan? Google, kacamata Google, sorry. Kacamata Google. Oke. Ya, kacamata Google seperti itu ya. Glove itu kan sarung tangan ya. Tadi sudah dijelaskan, ada yang menggunakan glove, sarung tangan, dan juga ada kacamata Google seperti itu. Terus juga ada masker medis bedah dan juga masker N95. Jadi awalnya itu kita memakai hazmat suit. Hazmat suit itu baju yang seperti astronot itu pun kita memakainya itu double. Pertama kita pakai baju jaga dulu. Baju jaga itu baju yang seperti baju di ruang operasi seperti itu, yang warna hijau, baju biasa. Itu buat dalaman kita. Yang selanjutnya itu pakai gown. Gown itu baju steril operasi. Jadi ada baju yang non steril untuk operasi dan ada yang steril untuk operasi seperti itu ya. Jadi lapisan keduanya ada baju untuk operasi. Lapisan ketiga itu hazmat suit. Lapisan keempat itu kita pakai hazmat suit itu yang baju astronot itu, yang plastik. Yang dari spoon bond atau yang dari plastik itu. Betul. Yang mana dulu itu pas kita
tidak ada itu pakainya jas hujan ya, seperti itu ya. Ya, Nah, seperti itu, yang tersebar di media. jadi kita itu pakaian itu bisa double sampai 4. Baju itu 4. double sampai 4. Bayangkan kita pakai baju itu 4, terus lanjut lagi ke bagian muka ya. Tadi kan cuma baru badan ya. Badan. Bagian muka kita pakai masker bedah, terus dalamnya itu masker bedah, di luarnya masker bedah itu ada N95. Bahkan ada lagi yang mendobeli lagi dengan masker bedah lagi seperti itu. Oh. Jadi double. Ada yang dobelnya 2, ada yang dobelnya sampai 3. Dan untuk penggunaan ini Mas, waktunya itu, waktu penggunaan bahkan sampai ada yang bilang sampai 8 jam, dan untuk sholat pun harus pakai APD itu gitu Mas ya? Ya betul. Jadi posisi kita menggunakan APD itu harus sudah wudhu dulu, harus sudah suci ya. Kalau misalnya nabrak waktu sholat, maksudnya gini, kan ada shift ya, ada 3 shift betul. kita. Dalam 24 jam, 3 shift, berarti tiap 8 jam kita memakai APD itu. Kecuali misalnya ada 4 shift, berarti kita tiap 6 jam. Iya, betul. Kecuali ada 4 shift. Tapi kebanyakan rumah sakit itu hanya 3 shift. Nah, gimana ketika jam 2 siang, biasanya kita putaran itu jam 2 siang, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, jam 2 siang ini dipersilakan tenaga medis itu untuk sholat, atau bisa menjamak kosor di air, kayak gitu ya, menjamak di air. Baik. Bagi yang tadinya, ini loh, ini catatan ya, untuk yang menjamak itu yang tadinya belum sempat sholat asar, tapi sudah waktunya azan, belum sempat sholat zuhur, tapi sudah waktunya azan asar, seperti itu masuk. Asar. Biasanya dijamak. Itu ya, kita betul. Juga mengikuti dari MUI ya, seperti itu ya, anjuran-anjuran seperti itu. Nah, itu kita sholatnya juga di dalam ruangan itu, ruangan COVID, tapi yang berbeda. Tetap di ruang isolasi, tapi di ruangan yang berbeda. Bukan di ruangan pasien seperti itu. Kita tetap sholat di situ. Jadi selama 8 jam. Jadi selama 8 jam harus standby, dan sebelumnya pun harus berwudu juga gitu ya Mas ya? Untuk mengantisipasi ketika nanti jamnya juga bertabrakan dengan waktu sholat gitu ya Mas ya? Iya, betul. Lumayan, makanya dengan hal ini pun juga tentunya dengan memakai APD ini rasa-rasanya juga kita memakai baju lapis 2 saja misalkan, hanya baju dan lapis jaket saja sudah merasakan hawa yang tidak enak di badan gitu ya Mas. Apabila dengan 4 lapis atau bahkan lebih gitu ya Mas ya. Makanya tidak jarang dari para tenaga medis yang banyak yang mengeluhkan apabila masyarakat tidak menaati peraturan-peraturan pemerintah, Mas. Seperti itu kurang lebih ya Mas Yudo. Iya, seperti itu. Jadi cukup panas ya di dalam, apalagi kita Ramadan. Ya kita Ramadan menggunakan baju yang sangat panas seperti itu. Yang biasanya aja kita kalau misalnya di luar bulan Ramadan ya, misalnya bulan April awal kemarin, itu kita aja untuk makan aja harus nunggu 8 jam. Untuk minum harus nunggu 8 jam. Untuk ke kamar mandi juga harus nunggu 8 jam. Karena APD itu hanya bisa dipakai 1 kali. Untuk yang bagian luar. Untuk bagian dalam kan ada namanya CSSD ya, atau untuk tempat pensterilan alat-alat dan juga baju. Nah, itu nanti bisa dipakai kembali seperti itu. Jadi cukup panas seperti itu. Kalau nggak percaya bisa harus dicoba. Ya, ini bagi teman-teman yang sedang menonton nih bisa dicoba untuk memakai APD gitu ya. Nah, inilah pentingnya mengapa kita tetap, meskipun banyak berita beredar yang tidak mendukung terhadap penanganan COVID-19 ini, apakah harus menjaga jarak atau tidak. Yang penting kita sebagai masyarakat tentunya ya, saya dan teman-teman semuanya, yang penting tetap menaati peraturan pemerintah sebagaimanapun, agar hal itu bisa menjadikan meminimalisir setidaknya untuk penyebaran COVID-19 ini. Nah, terkait penyebaran Mas, kira-kira menurut Mas Yudo nih, karena beberapa hari lalu juga sempat digaungkan bahwa COVID-19 ini dalam beberapa periode ke depan, beberapa bulan ke depan akan mengalami penurunan gitu. Walaupun pada saat ini terus kurvanya dari pasien terkonfirmasi itu juga terus meningkat gitu dari berita-berita beberapa hari lalu. Menurut Mas Yudo gimana ini Mas?
untuk ini ya, hari kemarin aja untuk peningkatan itu sampai saat ini kita tuh mengalami penurunan itu hanya stagnan sampai di angka 400 tiap harinya. Maksudnya gini, yang kemarin misalnya 600, turun menjadi 400, berarti kan turun cuma 200. Kita tuh belum pernah di minggu ini tuh di bawah di angka 350 itu untuk kenaikan per hari itu belum pernah ya, seperti itu. Jadi memang grafiknya itu belum ada penurunan yang signifikan, yang tajam seperti itu, sehingga belum dikatakan kalau misalnya si COVID ini terjadi penurunan seperti itu. Bahkan dari berita terakhir pun dibilang bahwa ada beberapa media yang menyebutkan bahwa WHO menyebutkan bahwa COVID-19 ini nggak akan pernah hilang gitu, dan kita harus berupaya punya new normal life gitu kan, sehingga kita punya pola hidup yang baru bersama dengan COVID-19 ini. Kalau menurut Mas Yuda gimana ini, Mas? Ya, mau ada COVID-19, mau tidak ada COVID-19, new normal life itu tetap harus kita laksanakan ya. Karena apa? Memang PHBS itu memang penting. Mau ya kita tuh cuci tangannya ya bukan karena adanya COVID seperti itu. Kita menggunakan masker itu bukan juga cuma adanya COVID. Masa ya gara-gara kita nggak ada COVID terus kita nggak pakai masker, akhirnya TBC juga meningkat gara-gara polusi udara yang meningkat juga seperti itu ya. Nah, itu kan juga seharusnya itu tidak ada COVID pun kita harus new normal life atau hidup yang baru dengan kesehatan yang diprioritaskan seperti itu. Betul banget. Itu Mas. Jadi untuk teman-teman juga ini, karena sudah banyak sekali yang sudah bergabung, silahkan bagi teman-teman yang masih standby di IG Live ini, saya ucapkan terima kasih, dan silahkan apabila ada yang ingin bertanya langsung sama Mas Yuda ini selaku dokter muda lulusan Universitas Islam Indonesia, silahkan bisa cantumkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Sambil kita menunggu pertanyaan nih Mas, apabila ada yang bertanya nanti. Kira-kira nih, karena berarti untuk dokter-dokter muda hampir di beberapa universitas gitu ya Mas ya? Nggak hanya di Universitas Islam Indonesia gitu ya Mas ya? Yang kiranya ditarik gitu. Oke, untuk yang kiranya ditarik saya hanya mengetahui di mana dokter muda Universitas Islam Indonesia saja yang ditarik seperti itu ya. Untuk dokter muda di UGM atau UNS saya juga kurang tahu. Saya soalnya tidak mengikuti perkembangan beritanya itu. Oh, iya. Padahal menurut berita juga bahwa jumlah dokter yang dikhususkan untuk penanganan COVID-19 ini juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain tentunya gitu, kita masih dalam jumlah yang masih sedikit gitu ya Mas, katakanlah gitu. Iya, tanpa adanya COVID aja kita juga masih banyak kekurangan gitu masih sedikit ya seperti itu. Walaupun baik, universitasnya udah fakultas kedokterannya sudah bertambah juga seperti itu. Ya, betul banget. Ini ada pertanyaan dari Alam Nusantara. Bagaimana tanggapan Dr. Yudo terkait stigma masyarakat lebih baik mati karena corona daripada mati kelaparan? Dan bagaimana tanggapan Dr. Yudo terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten? Nah, ini juga sebenarnya sempat mau jadi pertanyaan saya juga Mas, terkait ketidakkonsistenan pemerintah yang sempat dibahas di media berita beberapa hari lalu, bahwa dari sosiolog Universitas Islam Indonesia Pak Imam juga mengatakan bahwa cenderung ada sedikit lubang besar terutama khusus di Kementerian Perhubungan gitu Mas ya, kalau nggak salah, bahwa itulah yang menjadikan terjadinya penumpukan penumpang yang luar biasa di Bandara Soekarno-Hatta sehingga sampai berdesak-desakan. Jadi menurut Mas Yudo gimana nih Mas tentang pertanyaan dari Alam Nusantara ini? Oke, terima kasih pada saudara Alam Nusantara ya terkait dengan pertanyaannya, sangat bagus sekali. Gimana terkait dengan apa tadi yang itu ya, lebih baik stigma mati masyarakat ya, lebih baik mati ya, karena corona daripada mati kelaparan gitu Mas. Itu sebenarnya bukan pernyataan yang dua-duanya benar ya. Itu bukan pernyataan itu sebenarnya. Bisa dikatakan itu bukan sebuah pilihan, tapi bukan juga pilihan yang tepat juga. Ya, saya juga nggak mau mati kelaparan dan juga saya juga nggak mau mati karena corona. Oke, tapi kalau di antara dua mudarat yang sama, dua mudarat ya yang sama ya, seperti itu.
di mana kita bisa memilih salah satu yang mudaratnya itu lebih kecil, seperti itu. Nah, di sisi ini adalah mudarat tentang terkait dengan kalau kita mati karena corona, itu berarti kita juga berdosa juga kenapa? Kita berdosa menulari ke masyarakat juga. Yang pertama itu kita juga berdosa menulari ke orang tua, keluarga seperti itu. Misal juga keluarganya terkena juga seperti itu. Udah zolim 2 kali nih. Ya. Kita juga berdosa terkait dengan tidak menuruti aturan pemerintah karena mati corona karena ngeyel ya istilahnya. Ya, karena itu. mengabaikan peraturan gitu Mas ya. Karena kita tidak taat ya kepada pemerintah seperti itu. Dan juga yang selanjutnya kita juga berdosa karena kita tidak takwa sama anjuran Rasulullah. Kan anjuran Rasulullah itu untuk kita tuh manut ulil amri seperti itu ya, atau pemerintah. Kalau misalnya kita mati karena kelaparan, sekarang kayak gini, yang saya tanyakan, apakah Allah itu tidak akan memberikan rezeki, istilahnya kayak gitu ya, pada hambanya. Padahal Allah itu sudah menjamin rezeki setiap hambanya seperti itu, mau lewat jalur apapun. Pemerintah pun juga sudah berupaya untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada beberapa masyarakat yang sekiranya memang membutuhkan, kurang lebih begitu ya Mas ya? Ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah ketika istilah mati kelaparan itu adalah mati ketika kita tidak makan berhari-hari sampai 3 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ya. Bahkan manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk Allah yang sangat pintar beradaptasi dan sangat bagus dalam beradaptasi. Sehingga apa? Sehingga ketika kelaparan 1 hari pun mereka juga pasti akan istilahnya gimana caranya saya itu nggak kelaparan seperti itu. Iya, betul. Nah, pahitnya ketika kita mati karena kelaparan, karena corona ini, kita sudah mendapatkan pahala syahid dulu. Karena apa? Kita menahan diri, menahan hawa nafsu untuk tidak keluar ke rumah, dan untuk keluar kebaikan dari bersama rumah gitu, seperti itu. Dan untuk kebaikan bersama, itu sangat pahalanya itu sebanding dengan pahala syahid seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan antara mati corona sama mati kelaparan seperti itu. Itu 2 hal yang tidak ada analoginya, tidak bisa dihubungkan dan tidak bisa digabungkan seperti itu ya. Ya. Jadi itu hanya pembelaan masyarakat aja, pembelaan masyarakat. Saya itu pengennya kerja kok kayak gitu loh. Ya, ternyata kan kerja juga bisa. Gimana? Ya, jadi kerja kan juga bisa lewat online ya Mas. Ya, betul banget. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin sekarang juga mengeluhkan, lah gimana kalau misalkan di rumah saja pekerjaan saya juga nggak beres ini sebagainya, mungkin ya sebisa mungkin kita apabila masih bisa untuk bekerja dari rumah, work from home, ya itulah pilihan terbaik untuk kita untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bersama-sama, bahkan ini di satu negara ya. Dan namun apabila memang benar-benar dibutuhkan untuk keluar rumah, seperti kita tahu sendiri juga dari ojek online dan sebagainya yang notabene nggak bisa bekerja dari rumah, ya mungkin sebisa mungkin kita menyesuaikan. Bahkan saya lihat di beberapa media beberapa hari lalu ada yang ojek online sampai membawa hand sanitizer gitu. Jadi untuk kebaikan bersama juga gitu. Nah, mungkin kita juga bisa upayakan semuanya bisa agar berjalan sebagaimana bisa menyelamatkan untuk kita semuanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Yudo. Ada pertanyaan Mas, menarik. Yang kebijakan tadi belum dijawab ya, Mas ya? Oh iya, baik, silakan Mas pemerintah. Oke, untuk kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten ini terkait dengan ini semua, itu pemerintah itu pasti memiliki pertimbangan khusus. Misalnya juga ada masukan-masukan khusus, misal dari WHO yang menilai bahwasanya pandemik ini tidak akan berakhir. Kita harus berdamai dengan itu. Sehingga pemerintah mengeluarkan statement bahwasanya kita harus berdamai. Tapi yang sampai ke masyarakat adalah berdamai gimana, seperti itu loh. Berdamai gimana caranya itu tidak disebutkan oleh pemerintah seperti itu. Dan untuk ketidakkonsistenan ini ya tanyakan ke pemerintahnya sendiri. Kok bisa sih? Kenapa kok nggak konsisten? Jangan tanya ke saya ya. Saya juga bukan pembuat kebijakan seperti itu. Nah, kalau menurut saya kita ikuti aja aturan yang terbaru. Maksudnya gini,
kalau misalnya kita yang menurut kita baik ya, misalnya kayak gini, udah dan keluar rumah pakai masker kayak gitu ya. Kalau keluar rumah pakai masker misal kayak gitu. Ya udah kita ikuti pakai masker. Tiba-tiba ada kebijakan lagi. Misal ya ada kebijakan lagi bahwasanya oh udah aman nih, nggak usah pakai masker lagi. Terus kita copot masker gitu. Nah, kalau menurut saya itu mau aman, mau tidak, kita tetap menggunakan masker untuk kesehatan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi mau pemerintah Terlebih itu di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk kita tidak memakai masker gitu ya Mas ya, sehingga membahayakan diri kita sendiri gitu. Ya seperti itu juga. Kan juga banyak ya yang masyarakat juga yang ngeyel misal terkait dengan apa tidak menggunakan masker terkait dengan baru dicuci seperti itu ya. Aneh banget ya. Masker 5.000 baru dicuci ya, beli lagi kan bisa seperti itu ya. Ya, dan sekarang Saya pun tahu banyak bahwa digencarkan di desa-desa juga, termasuk di desa saya, Desa Wonorejo, Borobudur gitu. Ada pembuatan masker massal dengan penggenjotan dari beberapa UMKM yang punya usaha di bidang menjahit gitu, sehingga diajak bekerja sama bersama para pemerintah desa gitu untuk bisa mensubsidi masker di daerah, sehingga kalau kita lihat sekarang juga ada berita bahkan untuk maskernya yang tadinya harganya melonjak tinggi, sekarang sudah mulai agak normal kembali. Ini membuktikan bahwa masker juga sudah mulai tersedia di masyarakat juga gitu Mas ya. ya, karena permintaannya masker medis itu juga udah nggak banyak ya. Sekarang udah jadi 150 Mas. Kemarin kan harganya sampai mencapai 350, ada yang 250. Sekarang udah di angka 100.000. Mau dibeli ya beli yang kain aja kalau buat masyarakat ya, jangan membeli yang masker bedah ya. Itu pesan saya. Ya betul banget. Apalagi APD ya Mas ya, masih terbatas gitu. Yang lucu itu ya APD digunakan sarung tangan apa medis untuk digunakan menghitung uang seperti itu. Itu yang sangat saya sayangkan ya terkait dengan itu. Mbak udah kalian itu beli itu sarung tangan medis terus disumbangkan, didonasikan. Kalau misalnya kalian itu apa? Kalian itu beresiko banget seperti itu, beresiko banget terkait dengan menggunakan uang seperti itu ya, menghitung uang atau yang lain-lain, itu bisa menggunakan sarung tangan biasa, tangan yang medis seperti itu. Itu kan kasihan ya untuk yang para medis juga menjerit ya. Sebagai benteng terakhir gitu ya Mas ya. Dan terkait dengan kebijakan pemerintah ini juga sebenarnya kita lagi berbincang dengan perwakilan dari tenaga medis, sehingga apabila kita berbincang juga dengan salah satu pejabat pemerintah mungkin bisa lebih menjawab lagi gitu ya. Ini dari sudut pandang tenaga medis mungkin seperti itu ya Mas ya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Yudo. Dari Desi Ayunda 16. Dokter Yudo, apakah COVID-19 sudah ditemukan vaksin untuk menyembuhkan masyarakat yang sudah terjangkit coronavirus? Silakan Mas Yudo. Oke, kita tahu vaksin atau antivirus ya istilahnya, itu dibuat harus menggunakan beberapa tahapan. Tahap 1, tahap 2, uji klinis 1, uji klinis 2, dan yang lain-lain, dan seterusnya. Dan itu membutuhkan waktu minimal 6 bulan, sampai dipasarkan itu bisa sampai bertahun-tahun ya, 1 tahun seperti itu. Dan itu harus juga diawasi, itu untuk dalam waktu 6 bulan itu sudah diuji coba di tikus misalnya, di masyarakat, di sampel-sampel tertentu seperti itu ya. Nah, terkait dengan vaksin ini, sebenarnya sampai sekarang itu belum ada sih yang dapat membuat vaksin itu. Karena ya untuk menguji itu harus standarnya itu harus memang benar-benar standar operasional yang layak seperti itu. Jadi tidak sembarangan vaksin saja. Loh Mas, terus berarti yang mereka-mereka yang yang bilang ya bahwasanya oh ini sudah ditemukan vaksin dan yang lain-lain itu seperti apa? Seperti itu ya. Kan ada pertanyaan muncul kayak gitu ya. Nah, itu juga kita harus perlu pertanyakan bagaimana sih uji klinisnya mereka, bagaimana sih ketika diujikan di masyarakat itu bagaimana? Apakah memang benar-benar berhasil atau memang untuk kepentingan komersialnya mereka seperti itu? Kita kan harus menguji seperti itu ya. Sampai saat ini kalau misalnya kalian teman-teman mau percaya akan adanya vaksin itu bisa dibuktikan minimal 6 bulan setelah bulan Januari kemarin, berarti bulan Juni
bulan Juni ya besok. Januari atau Desember berarti ya sekitar Juni, atau kalau misalnya lebih lama lagi, bisa lebih lama lagi ya itu ya. 1 tahun kemudian atau di tahun 2020 Desember ya, di bulan Desember itu baru kita bisa merasakan vaksin itu benar-benar bisa digunakan sama kita atau enggak. Iya gitu. Dan membuat vaksin itu tidak sembarangan membuat vaksin ya, kayak membuat apa lotek seperti itu ya. Jadi ya. Jadi ada sistematikanya gitu ya Mas ya? Iya, ada apa? Prosedur untuk pembuatannya juga yang itu memang ribet seperti itu, dan nggak sembarangan orang bisa, dan nggak sembarangan perusahaan itu bisa. Kayak gitu. Untuk terkait dengan vaksinnya. Untuk jawaban dari pertanyaan Desi Ayunda. Terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Silahkan bagi teman-teman, ini karena masih ada waktu banyak nih, kita akan lanjutkan perbincangan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung cantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan insya Allah apabila waktunya cukup akan kita jawab dan kita diskusikan langsung dengan dokter muda dari Universitas Islam Indonesia, Dr. Yudo. Lanjut Mas Yudo, ada pertanyaan dari Uli Fatus Zahra. Assalamualaikum Dr. Yudo, saya mau bertanya, bagaimana sih tanggapan Anda terkait masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan banyak terjadi perampokan seperti kondisinya sekarang? Silakan Mas Yudo. Ya, waalaikumsalam Mbak Uli Fatus Zahra. Oke, terkait dengan ini semua ya, terlepas dari apa? Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli politik ya, dan pemerintahan juga seperti itu. Saya sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tapi ini menurut saya ya terkait dengan kenapa masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akibat kebijakan pemerintah, ini kan kita bisa menggunakan alternatif pekerjaan lainnya, misalnya online shop ya, yang sekarang gencar-gencar. Wong saya itu juga melihat di WA story saya itu terkait dengan apa? Harga telur gitu ya di WA story muncul harga apa? Kerupuk seperti itu muncul dijual semua. Itu kan juga bisa menjadi solusi ya seperti itu. Dan jadi juga, ada semacam ide dari masyarakat berinisiatif untuk beralih ke pekerjaan tertentu yang terpenting bisa mendapatkan penghasilan gitu ya Mas Yudo ya. Iya, untuk sekedar bertahan hidup seperti itu. Ya. Dari online. Ya. Dan bahkan ada beberapa mungkin ada beberapa ide lainnya yang mungkin bisa lebih efektif untuk bisa bekerja dari rumah misalkan kayak gitu ya Mas Yudo. Dan kalau menurut dari saya sendiri juga sih, untuk pertanyaan dari si Uli Fatus Zahra ini sebenarnya memang adanya perampokan dan banyak sekali kejahatan di tengah situasi yang genting seperti ini. Memang ini berkali-kali terjadi bahkan di banyak negara dan bahkan di beberapa periode di Indonesia ini, karena ini merupakan sebuah dampak langsung kalau kita lihat dari ilmu sosial gitu ya Mas, dari sosiologi, bahwa apabila terjadi sebuah kegentingan di masyarakat dan bahkan sampai masyarakat tidak punya penghasilan, ya bagaimana lagi nih, tingkat kejahatan pastinya akan meningkat. Ya sebagaimana kita sendirilah yang mencoba untuk terus berusaha agar bagaimana kita bisa bertahan hidup di tengah situasi yang seperti sekarang. Seperti itu ya Mas Yudo ya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, karena ini sudah lumayan banyak yang berkunjung. Terima kasih yang masih bergabung di IG Live Ngobrol Online bersama dengan dokter muda dari lulusan Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah Dr. Yanasta Yudo, dan sebagai sarjana kedokteran lulusan UII yang pernah ditugaskan di RSUD Kebumen. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja cantumkan pertanyaan di kolom komentar atau bahkan menanggapi, silakan. Karena ini sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman Mas Yudo, untuk untuk yang penanganan COVID-19 ini Mas Yudo, sebenarnya untuk kan untuk protokol kesehatan ini masyarakat diharuskan untuk mencuci tangan dari manapun gitu kan. Maksudnya dari bepergian sampai ke rumah kita harus tetap bercuci tangan. Bahkan sekedar informasi aja, di daerah saya Mas Yudo, itu sudah memang
jalan masuk, pintu masuk untuk ke desa saja sudah ditutup, dan Ditutup, untuk ya. ya protokol kesehatan juga sudah mulai diterapkan seperti mencuci tangan dan ya meskipun dari masyarakat desa tersendiri. Yang ingin saya tanyakan Mas Yudo, sebenarnya untuk masyarakat apabila mencuci tangan ini tidak, apakah ada sabun khusus atau apa yang memang diharuskan, atau memang yang terpenting adalah cuci tangan pakai sabun gitu Mas Yudo? Ya, untuk cuci tangan itu bisa menggunakan pakai sabun apapun yang dia ada antiseptiknya. Misalnya ya, sabun antiseptik seperti itu. Dan juga sebenarnya sabun buat mandi itu udah ada antiseptiknya seperti itu ya, yang kita ketahui ya, Dettol seperti itu. Dan juga sabun-sabun yang lain itu sebenarnya tanpa adanya antiseptik pun itu juga sudah cukup untuk bisa digunakan untuk cuci tangan seperti itu. Misalnya sabun cuci piring, Sunlight kayak gitu ya, buat cuci tangan kan biasa. Kalau nggak punya kan ya sudah nggak apa-apa dipakai seperti itu. Jadi Dettol, tetap gitu. oke aja walaupun Sunlight, dan bahkan untuk cuci piring gitu ya Mas ya. Ya tapi jangan deterjen buat cuci baju ya, panas nanti. Jelas itu Mas. Mengiritasi tangan ya. Iya betul banget. Oke, mungkin karena kita juga sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan cantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Silahkan pertanyaan apa saja. Mumpung saat ini saya sedang berbincang langsung dengan dokter muda dari lulusan Universitas Islam Indonesia. Silahkan cantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Terkait dengan COVID-19 Mas Yudo. Kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak untuk masyarakat nih, bagi teman-teman juga yang masih standby di IG Live ini, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Mas Yudo selaku mungkin perwakilan dari tenaga medis, silahkan. Oke, untuk pesannya ya terkait dengan ini semua, itu ketika kita masih dalam pandemik corona, itu baiknya ya udah kita tetap di rumah aja. Walaupun misalnya besok ke depannya sudah dianggap aman, itu ya kita tetap harus menjaga kebersihan, harus tetap menjaga kesehatan seperti itu. Jadi tidak serta-merta gara-gara corona kita bisa sehat, kita mengubah hidupnya kayak gitu, mengubah hidup kita, pola hidup bersih kita seperti itu. Kalau cuman corona aja, tapi kalau misalnya coronanya sudah hilang, tetap harus kita menjaga kebersihan, itu tetap harus wajib. Seperti itu aja sih. Ya. Dan di rumah aja. Ya, jadi ada pesan dari Mas Yudo ini selaku dokter muda bahwa teman-teman kita semuanya, bahwa meskipun sedang banyak gencar-gencarnya berita negatif di televisi tentang apapun itu kebijakan pemerintah ataupun dari pemberitaan-pemberitaan masyarakat yang tidak menaati peraturan, sebisa mungkin kita tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap hidup dengan membiasakan diri mencuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan apabila memang benar-benar tidak benar-benar mengharuskan kita untuk berkumpul di satu kerumunan gitu ya Mas Yudo. Dan untuk ini Mas Yudo, untuk salat Id nih Mas Yudo, yang tengah gencar-gencarnya ada di pemberitaan masyarakat. Ini menurut Mas Yudo gimana Mas Yudo? Menurut saya ya, mau ada zona merah, mau ada zona hijau, mau ada zona kuning, kita tetap ikuti aturan Permenkes ya, yang awalnya tadi melarang untuk semua jenis kegiatan ibadah, kegiatan yang lain-lain untuk berjamaah, untuk kita tidak berjamaah terlebih dahulu seperti itu. Ya. Untuk ya kita nggak tahu, walaupun kalau di MUI kan bilang ya bahwasanya kalau di zona hijau boleh, ya siapa yang tahu kalau misalnya di antara jamaah itu ada yang terkena COVID atau enggak seperti itu ya. Jadi kan kita nggak ada yang tahu. Ya, tiba-tiba pas kita berjamaah sholat Id, ternyata ada COVID salah satu menyusup gitu ya. Nah itu misalnya dari Jakarta masuk ke wilayah yang zona hijau, dia menyusup ke kebetulan situ, habis mudik gitu Mas ya. Yang taraweh aja imamnya terkena COVID, jamaahnya 30 jamaah terkena COVID semua. Itu juga ada seperti itu. Jadi ya kita nggak ada yang tahu kan. Lebih baik kita untuk waspada, lebih baik kita untuk berhati-hati daripada kita mengambil resiko. Kita juga boleh sholat Id di rumah, juga boleh juga sunnah kan, tapi juga sunnah yang dianjurkan. Kita tetap menjalankan dan tetap menjalankan aturan pemerintah, dan juga tetap sholat Id
kayak gitu. Iya. Dan dari informasi-informasi yang sekarang beredar pun bahkan pemerintah juga sudah mengencarkan gimana kalau misalkan sholat id itu di rumah gitu ya Mas ya. Saya pun juga pernah mendapat surat edaran gitu bahkan bahwa bagaimana tata cara untuk sholat id di rumah sehingga memudahkan masyarakat apabila yang memang belum memahami atau belum paham tentang pelaksanaan sholat id di rumah gitu ya Mas ya. Lanjut kita ke Iya, pertanyaan selanjutnya Mas Yudo. Ada ya pertanyaan menarik boleh. sekali dari Alam Nusantara. Oh Pengen ya, tahu nih Pak boleh. Dokter, APD itu kalau sekali pakai berarti setelah dipakai langsung dibuang atau dibakar atau digimanain ya? Penasaran saya. Silakan Dokter Yudo. Oke, segala sesuatu alat medis ketika yang sekali pakai misalnya ya, misalnya alat suntik seperti itu dan yang lain-lain yang itu sudah terinfeksi, yang sudah terinfeksi oleh orang atau penyakit dari suatu orang seperti itu langsung dibuang di limbah medis namanya. Nanti di limbah medis itu ada yang mengelola sendiri. Jadi ada istilahnya ada orang yang bisa mengelola limbah medis seperti itu untuk Ya. dimusnahkan. Jadi tidak untuk didaur ulang. Oh. Contoh suntikan itu tidak untuk didaur ulang, sekali pakai Ya. dan itu ketika sudah sekali pakai ya sudah dimusnahkan seperti itu. Ya. Dan terkait Karena dengan APD itu yang sekali pakai itu hanya APD tertentu. Misalnya, kalau misalnya kita pakai yang tadi yang saya bilang tadi untuk baju operasi seperti itu ya, ya. yang buat dalaman kita pakai hazmat suit itu tidak dimusnahkan, tapi ada namanya departemen sendiri di dalam rumah sakit namanya CSSD, tempat untuk pensterilan alat-alat Oh itu iya. dan juga baju-baju operasi pasien seperti itu nanti disterilkan di situ, nanti menggunakan teknik-teknik tertentu seperti itu ya. Saya sendiri pun juga belum sampai melihat tekniknya bagaimana seperti itu, tapi ada prosesnya sendiri untuk pensterilan si alat-alat itu. Ya, Gitu, Mas. jadi pastinya adalah ya kalau untuk APD karena sudah benar-benar membahayakan, sudah dihadapkan dengan pasien corona, pasien COVID-19 ini pastinya ada penanganan sendiri di rumah sakit yaitu terkait dengan pemusnahan kurang lebih begitu ya Mas Yudo ya. Iya, betul. Sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya, terima kasih banget untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam ngobrol santai, ngobrol pintar dengan dokter muda dari lulusan Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah Mas Yudo dan pernah ditugaskan di RSUD Kebumen. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu untuk teman-teman bertanya. Silahkan tanyakan sesuatu di kolom komentar, nanti akan kita pilih dan akan kita diskusikan bersama. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Mas Yudo. Mungkin Iya. dari penanganan COVID-19 ini, menurut Mas Yudo nih, apakah penanganan COVID-19 ini benar-benar sudah maksimal gitu? Ya, untuk penanganan COVID-19 di Indonesia ini udah benar-benar maksimal ya Mas ya, terkait dengan kita mengawasi setiap, ada namanya perawat ya, perawat itu setiap beberapa jam sekali mengawasi tekanan darah, mengawasi suhu seperti itu ya. Tiap shift berganti itu kita akan awasi terus. Bahkan yang orang-orang yang rentan ini yang gimana sih, yang kritis, di masa kritis kayak gitu, itu pengawasannya lebih ketat lagi seperti itu, tidak hanya diawasi tiap 8 jam sekali, tapi bisa diawasi tiap jam, bisa tiap 15 menit, bahkan ada yang seperti itu terkait dengan orang-orang kritis dengan COVID-19. Jadi memang sudah maksimal kita untuk penanganannya, dan juga jangan disalahkan, bahwasanya jangan disalahkan juga tim medisnya, wah ini berarti medisnya nggak bener nih, misal kayak gitu ya. Itu yang menyalahkan seperti itu tuh tidak memiliki dasar, jadi nggak boleh seperti itu ya. Kita sudah maksimal bekerja ya. Gitu. Jadi untuk sudah maksimal untuk setiap pasien datang, nanti untuk keluarnya di tempat yang berbeda agar tidak menularkan. Setiap pasien yang sakit diusahakan untuk gizinya cukup, imunitasnya bagus, untuk obat-obatannya juga
harus bergabung dan standby di ngobrol online, ngobrol pintar online ini. Silakan, karena memang kita di IG Live ini memiliki batasan waktu di mana ketika beberapa menit IG Live ini akan mati sendiri. Dan terima kasih banget sekali lagi buat teman-teman yang tetap bergabung. Teman yang ingin mempertanyakan sesuatu dengan langsung dari Dr. Yanasta Yudo, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita diskusikan. Ada kemungkinan kita akan sampai di jam 5:15 untuk nantinya persiapan bagi teman-teman apabila setelahnya ingin langsung untuk menyiapkan menu buka puasanya. Silakan bagi teman-teman tadi yang ingin bertanya, ya, ingin bertanya namun belum sempat untuk kami jawab, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti setelahnya akan kita pilih dan akan langsung kita diskusikan bareng langsung dengan beliau dari dokter muda lulusan dari Universitas Islam Indonesia, dari Dr. Yudo. Baik, Mas Yudo, ya. tadi ada sedikit pertanyaan, kurang lebih Mas Yudo. Kalau tidak salah pertanyaan semacam ini Mas Yudo. Di desa saya, ini bukan desa saya Mas ya, tapi dari desa penanya tadi, bahwa di situ ada protokol kesehatan untuk masuk desa dan dilaksanakan penyemprotan otomatis. Namun untuk penyemprotan itu dilakukan menggunakan sabun lantai dan sabun pencuci mobil, kurang lebih seperti itu. Apakah itu worth it, Mas? Apakah itu bisa benar-benar menangani dan bisa menangani COVID-19, Mas? Oke, terima kasih pada Alam ya tadi ya yang tanya lagi ya. Ya, untuk Mas Alam, untuk pertanyaan tersebut, untuk desinfektan dengan bahan yang untuk mencuci mobil seperti itu ya, atau yang dia notabene yang biasa dipakai untuk benda-benda mati, itu tidak boleh digunakan untuk makhluk hidup. Itu catatan pertama, nggak boleh ya. Jadi misalnya kita menggunakan salah satu bahan, misalnya karbol seperti itu nggak boleh dipakai untuk yang makhluk hidup, kita semprotkan ke manusia seperti itu nggak boleh ya. Itu WHO pun juga sudah melarang. Terus juga terkait dengan apa penggunaannya desinfektannya apa nih? Desinfektannya menggunakan apa nih? Kita bisa menggunakan air sabun yang kita semprotkan seperti itu. Air sabun cair itu, yang cair kan bisa kita semprotkan. Itu nggak apa-apa itu untuk menggantikan itu semua. Kayak gitu. Jadi desinfektan. Jadi kira-kira untuk penjelasan lebih lengkap nih Mas Yudo, terkait dengan penggunaan sabun lantai atau bahkan sabun untuk mencuci mobil ini karena tidak diperbolehkan untuk disemprotkan di kulit manusia, emang untuk dampaknya mungkin bisa dijelaskan Mas Yudo? Ya, untuk dampaknya itu kan sebagai apa, bisa menyebabkan iritatif ya di tangan, di kulit seperti itu ya. Ya mungkin pada beberapa orang tidak menyebabkan dampak seperti itu, tapi di orang lain juga bisa mengalami dampak yang gatal-gatal, meruntus, pruritus ya, istilahnya merah-merah, melenting-melenting seperti itu juga bisa. Di sisi lain itu kalau kena cairannya itu berlebihan dan terus-menerus itu juga dapat menjadikan agen karsinogenik. Karsinogenik ini bisa memicu kanker juga bisa. Itu yang paling berbahaya ya. Ya walaupun kanker itu perkembangannya butuh bertahun-tahun, tidak bisa cuma 1-2 bulan seperti itu. Kayak gitu, Mas Alam Nusantara. Jadi benar-benar sebenarnya meskipun penggunaannya sepertinya biasa-biasa aja untuk yang sabun lantai atau bahkan sabun pencuci mobil, namun ini benar-benar dampaknya juga bisa berbahaya untuk kulit manusia gitu ya Mas Yuda? Ya, coba aja kalau nggak percaya menggunakan sabun cuci lantai seperti itu ya, sabun cuci lantai, kita terus tiap 7 hari tiap hari kita terpapar itu terus, nanti kan tangan kita makin hari semakin iritatif seperti itu, karena memang zatnya memang seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah bertanya dan sudah bergabung di IG Live ini di acara Ngobrol Pinter Online bersama Dr. Yanasta Yudo, salah satu lulusan Fakultas Kedokteran dari Universitas Islam Indonesia ini. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi silahkan, masih ada waktu, ada kemungkinan kita akan berbincang-bincang sampai jam 5.15 kurang lebih begitu ya Mas Yudo? Boleh. Sambil untuk teman-teman nanti mempersiapkan menu buka puasanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menonton
menonton IG Live ini sambil dengan memasak atau bahkan melakukan pekerjaan lain, silahkan teman-teman, nggak apa-apa karena ini acaranya ngobrol online, ngobrol santai gitu ya. Meskipun begitu kita tetap menekankan kualitasnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sekali lagi untuk bisa dicantumkan di kolom komentar. Lanjut nih Mas Yudo, terkait dengan penyemprotan sabun tadi, dari yang menggunakan sabun lantai atau bahkan sabun pencuci mobil nih, yang notabene beda dengan sabun yang dikhususkan untuk kulit manusia. Kalau misalkan, karena beberapa hari lalu di desa saya juga pernah diadakan penyemprotan desa nih Mas Yudo. Nah, menggunakan sabun itu juga, namun tidak untuk disemprotkan oleh manusia. Jadi disemprotkannya khusus untuk benda, sehingga dimaksudkan semoga agar bisa membunuh virus COVID-19 apabila ada di benda tersebut. Kira-kira efektif nggak Mas Yudo, menurut Mas Yudo ini? Ya, sebenarnya efektif atau tidaknya itu kita pun juga tidak bisa mengukur karena belum ada penelitiannya ya. Penelitian terkait dengan efektivitas penggunaan desinfektan secara rutin terhadap terhadap pencegahan COVID kan belum ada tuh penelitiannya. Mungkin bisa buat judul Mas Teguh ya untuk skripsi. Tapi yang saya pahami itu dari SOP-nya, kalau SOP-nya dari PMI itu bilang bahwasanya untuk efektivitas penggunaan semprotan desinfektan itu bisa dilakukan di 3 hari. 3 hari bukan 3 hari, 3 kali dalam 1 minggu. Misal di hari 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Dan juga ada kemarin saya mengikuti lagi perkembangannya, ternyata setiap hari itu lebih efektif daripada yang 3 kali dalam seminggu. Jadi setiap hari disemprot terus seperti itu juga lebih efektif. Itu efektif apa tidaknya terkait dengan hipotesis ya. Jadi hanya bukan efektif yang sebenarnya efektif dalam tinjauan penelitian seperti itu. Mungkin nanti saya bisa membaca lagi terkait dengan penelitian itu, apakah sudah ada atau belum, nanti saya kabari seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk masalah efektivitas ini ternyata itu masih belum benar-benar bisa dipastikan banget bahwa ini masih dalam tahap hipotesis. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita semuanya sebaik mungkin untuk meminimalisir penyebaran ini bisa menerapkan protokol kesehatan sebagaimana telah disarankan oleh tenaga-tenaga medis, sehingga setidak-tidaknya kita bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Begitu ya Mas Yuda ya? Iya, betul. Baik, untuk sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Ini mungkin ada beberapa juga teman-teman dari Mas Yudo yang tadi juga sudah menyapa dari Jawa Timur kurang lebih gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung di IG Live ini, event ngobrol pintar online yang secara langsung kita berdiskusi, berdialog langsung dengan Dr. Yanasta Yudo. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak, untuk pertanyaan tentang COVID-19 ini. Iya, boleh. Terkait dengan teori konspirasi ini, saya rasa masih tetap gencar di dunia dunia online, misalkan YouTube lah gitu. Nah, sebenarnya yang saya khawatirkan juga ini untuk Mas Yuda ini, kira-kira bakal, karena dengan kita melihat kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia juga yang masih beberapa mayoritas masih banyak yang memiliki pengetahuan yang mungkin minim terhadap penanganan COVID-19 ini, sehingga apabila ada kabar tentang teori konspirasi dan sebagainya yang bisa menghantui masyarakat, sehingga terjadi sebuah misinformasi sehingga menjadikan masyarakat bingung terhadap informasi-informasi tersebut. Jadi untuk menanggapi adanya informasi-informasi yang tidak jelas seperti itu, menurut Mas Yudo sendiri, pendapat Mas Yudo gimana Mas? Jadi ini semua itu, kalau menurut saya itu bukan berarti dari sumber daya kita yang kurang ya. Bahkan di Amerika pun ada hoax terkait dengan penyebaran COVID melalui pemancar-pemancar telepon. Akhirnya pemancar-pemancar teleponnya itu dibakar semua sama mereka-mereka. Sebenarnya ini terkait dengan ini semua bukan karena sumber daya manusia kita yang kurang atau minim seperti itu, tapi terkait dengan
kita itu sebenarnya takut, cuman cara penyesuaian kita terhadap COVID ini berbeda-beda. Nah, dengan konspirasi itu mereka itu bisa, alhamdulillah seperti ini, seperti itu. Jadi bisa melegakan hati mereka. Sebenarnya yang ada di pikiran mereka itu seperti itu, bukan karena mereka sebenarnya tahu corona itu berbahaya. Wong kita nggak henti-hentinya kita itu, kok nggak henti-hentinya kita tuh nggak henti-hentinya kita tuh mengedukasi terus seperti itu ya. Masa ya pengetahuan nggak tambah-tambah seperti itu kan? Itu ya. Nah, tapi juga di sisi Mas Yudo, untuk beberapa hari ini saya juga mendengar nih Mas Yudo. Saya ingin mempertanyakan dari berita yang beredar, katanya terkait perokok ini mereka lebih aman untuk terkena virus corona. Apakah ini benar Mas Yudo terkait dengan mereka yang perokok ini? Perokok lebih aman. Ya. Maksudnya lebih aman bagaimana? Nah, ya jadi ada beberapa informasi yang saya dapat di beberapa hari terakhir ini bahwa dari perokok itu, mereka yang sering merokok itu menjadikan tubuh mereka nggak terlalu responnya nggak terlalu besar terhadap COVID-19 ini, sehingga kurang lebih menyelamatkan mereka dari COVID-19 ini. Apakah ini benar Mas Yudo? Ya, kalau dari segi kajian ilmiah ya, ini saya nggak tahu ini hoax apa enggak, ini dibuat-buat atau enggak, atau gimana seperti itu ya. Saya nggak bisa menyalahkan, wong belum ada beritanya kalau dia itu hoax atau enggak ya. Nah, terkait dengan ini semua, ketika kita merokok itu menyebabkan tubuh kita itu rentan terkena inflamasi atau terkena infeksi. Malah justru kita tuh lebih rentan. Karena apa? Dengan kita malah justru lebih rentan gitu ya Mas? Karena apa? Imunitas kita itu dihambat oleh si rokok itu, si zat-zat aktif si rokok itu menyebabkan malah kita tuh rentan. Contoh kayak gini, orang yang merokok, ini penelitian ya, orang yang merokok dengan kejadian tuberkulosis, TBC, dia lebih banyak orang yang merokok daripada yang terkena TBC itu lebih banyak orang yang merokok daripada orang yang tidak merokok. Nah, itu bisa dijelaskan itu dengan patofisiologi atau perjalanan penyakit yang cukup panjang sekali seperti itu. Yang nanti bisa dibaca oleh teman-teman, perjalanan penyakit hubungan antara rokok dengan tuberkulosis. Itu nanti penelitiannya banyak sekali. Nah, itu nanti sama seperti analoginya dengan corona itu. Kalau misalnya imunitasnya kita rendah, itu nanti dia akan lebih rentan terkena di COVID itu sendiri. Nah, apa sih yang menyebabkan imunitas rendah itu atau menurun? Salah satunya dengan merokok itu juga bisa seperti itu. Kayak gitu Mas. Baik, jadi kesimpulannya adalah bahwa merokok ini belum benar-benar dipastikan akan bisa menyelamatkan kita dari COVID-19 ini ya, walaupun beberapa ada informasi beredar begitu, meskipun hal itu belum bisa dipastikan apakah hoax atau benar gitu ya Mas Yuda ya. Ya, terkait dengan merokok juga lebih baik ya kita nggak merokok gitu ya. Ya betul. Ya, karena dapat menjadi imunitas tubuh kita juga menjadi semakin melemah. Untuk ngomong-ngomong terkait imunitas tubuh nih, boleh. Untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih sekali yang sudah bergabung. Ada Mutrika T yang barusan bergabung. Silakan bagi teman-teman yang masih bergabung untuk bisa mempertanyakan segala sesuatu kaitannya terutama dengan penanganan COVID-19 ini. Mumpung saat ini saya berbincang langsung dengan dokter muda, Dr. Yanasta Yudo, lulusan dari Universitas Islam Indonesia. Dan di diskusi kali ini jangan lupa untuk add IG-nya @Yanasta Yudo ya, Mas Yudo, dan add IG-nya saya Teguh Prasetya untuk dapat mendapatkan informasi-informasi yang lebih langsung, lebih lanjut terkait dengan event ngobrol online ini, ngobrol pintar online ini. Baik teman-teman, ini sudah mulai jam 5:10 di jam waktu Indonesia Barat ya. Untuk pertanyaan yang sesi yang mulai terakhir ini Mas. Baik, bagi teman-teman yang sudah bergabung silahkan untuk bisa bertanya dan dicantumkan di kolom komentar. Untuk pertanyaan dari saya nih Mas, terkait dengan imunitas tubuh, kira-kira ada tips nggak dari Mas Yudo ini? Bagaimana caranya agar masyarakat bisa meningkatkan imunitas tubuh, mungkin dari jenis makannya, jenis kebiasaan hidupnya, dengan olahraga dan sebagainya. Mungkin Mas Yudo bisa menerangkan. Silahkan. Oke, nanti kuliah
4 SKS sendiri ya ini. Kalau imunitas itu sendiri, Oh iya ya. imunitas itu sendiri nanti bisa dibentuk dengan cara pola makan. Pola makan yang gizi seimbang ya. Nanti Pola bisa makan. dicari tuh di Google gizi Ya. seimbang itu bagaimana. Yang pertama itu memang harus ada komponen. Kalau gizi seimbang itu beda dengan 4 sehat 5 sempurna. Beda ya. Kalau gizi seimbang itu tidak ada susunya, Ya. kalau 4 sehat 5 sempurna itu ada susunya. Sekarang kita pakainya gizi seimbang. Nah, dengan gizi seimbang Gizi itu seimbang. ada sayur, ada buah seperti itu yang vitamin-vitaminnya mendukung untuk imunitas kita seperti itu. Yang kedua itu dengan cara olahraga rutin juga seperti itu. Olahraga rutin setiap hari bisa atau setiap 30 menit sekali, setiap harinya setiap 30 menit sekali. Ya mungkin bisa jalan-jalan seperti itu ya di lingkungan rumah aja, jangan malah keluar. Oh, kata Mas Yudo bisa sepedaan nih 30 menit kayak gitu ya, jangan ya, tetap di rumah olahraganya, tetap di rumah. Nanti bisa senam aerobik atau yang lainnya bisa dilihat di YouTube. Di YouTube kan banyak tuh panduan-panduan olahraga di rumah seperti itu. Nah, selanjutnya Betul juga bisa banget. dengan berjemur ya, berjemur Ya. Berjemur itu sebenarnya untuk meningkatkan imunitas itu yang baik itu di bawah jam 10 pagi. Di bawah jam 10 Di gitu ya bawah Mas jam ya? 10 pagi. Jadi bukan di jam 2 atau bahkan di jam lebih dari itu Jangan, gitu ya nanti maksudnya? malah gosong nanti. Nanti lupa diangkat kan. Nanti lupa diangkat. Ya, Terus betul yang banget, selanjutnya itu terkait kan fisik udah tuh. Mental juga harus kita sehatkan dengan cara ya jangan stres. Misalnya kita orangnya udah tahu dia itu, misalnya orang itu udah tahu bahwasanya oh saya itu takut dengan corona, apa info-info corona, ya udah dihindari info-info tersebut seperti itu. Ya. Sehingga agar tidak membuat pikiran-pikiran kita itu terpenuhi dengan hal-hal negatif kurang lebih gitu ya Mas Yuda ya. Dihindari dengan apa? Membaca buku-buku yang lain seperti itu, yang bagus-bagus seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Sehingga dapat ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Meskipun kita sudah mulai di sesi terakhir nih Mas Yudo, namun tetap ada yang masih terus bergabung. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang masih bergabung. Silahkan bagi teman-teman, mumpung masih ada kesempatan, masih kami buka sesi Q&A, silahkan teman-teman bisa cantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar bawah. Saat ini karena akan kita bahas langsung bersama dengan dokter muda dari lulusan Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah Dr. Yanasta Yudo. Terkait dengan tingkat imunitas tubuh tadi, bahwa kita karena sudah work from home ya, jadi sudah banyak di rumah saja, sebisa mungkin untuk jangan pernah lupa untuk berolahraga, kurang lebih kayak gitu ya Mas Yudo ya. Apalagi lanjut dengan untuk pertanyaan selanjutnya dari Alam Nusantara lagi nih Mas Yudo. Luar biasa sekali ini aktif nih. Maaf Pak, tanya lagi, apakah sudah ada perbincangan atau prediksi dari dokter-dokter atau tim medis terkait kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Mungkin dari bahasan tadi bisa direfleksi ulang Mas Yudo. Itu kalau dari tim medisnya Indonesia, itu sepertinya saya belum pernah mendengar ya. Tapi kalau dari tim medisnya Singapura yang memprediksi Indonesia itu akan berakhir pada bulan Juli ya. Ya, pada bulan Juli itu dengan perhitungan mereka yang menggunakan cara mereka sendiri seperti itu. Nah, itu saya juga tidak yakin bahwasanya itu akan berakhir di bulan Juli, terkait dengan pertambahan kita yang selalu 400 per harinya seperti itu, dan juga selalu bertambah dan tidak ada penurunan yang signifikan di bawah 200 misalnya bertambah cuma 100, dan juga kita belum di puncak seperti itu. Nah, untuk itu, maka dari itu kita tetap menjaga tetap menjaga kesehatan terkait dengan pencegahan corona, dan juga kita nggak usah takut terkait dengan WHO yang menyatakan bahwasanya corona itu tidak akan selesai dan akan mendampingi kita sepanjang hidup kita seperti itu ya. Nah, itu kita nggak usah panik, kita nggak usah takut seperti itu ya. Kita tetap boleh waspada kayak gitu, tapi juga jangan takut. Kalau takut juga nggak baik ya. Nah, itu. Terus terkait dengan apa? Prediksi nih Mas. Prediksinya untuk kapan pandemi COVID ini
Itu tuh ada rencana tadi nih barusan sekali saya mendengarkan bahwasanya ada rencana pemerintah itu akan menambah masa darurat COVID-19 itu di bulan September, sampai bulan September besok akan diperpanjang lagi. Di bulan September. Ya, itu akan diperpanjang tapi lagi. dengan kebijakan seperti itu bukan berarti bulan September itu berakhirnya pandemi COVID ini di Indonesia, seperti itu. Ya. Gitu Mas. Jadi buat teman-teman gitu, bahwa kita sebisa mungkin untuk bisa terus menjaga jarak, tetap di rumah saja, menjaga protokol kesehatan tentunya agar kita dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Sudah hampir 2 bulan kurang lebih kita berada di rumah saja, dan banyak berpuluh-puluh ribu orang di sana yang mengalami kerugian, terutama di pebisnis dan orang-orang lainnya yang sudah memiliki impact dari COVID-19 ini, sehingga kita bersama-sama ayo untuk saya Mas Yudo juga untuk mengajak teman-teman yang sekarang masih bergabung untuk senantiasa menjadi pahlawan-pahlawan juga di masyarakat, agar kita juga tetap ikut mengajak teman-teman kita atau saudara-saudara kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan sebagai pola hidup yang baik di rumah kita. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas Yudo dari Nata ini di atasnya Deta, alam ya? Ada lagi nih Mas. Di atasnya alam. Oh ya, baik. Ulfatri Rahayu Pak ya. Ya, baik. Saya akan gabungkan lagi. Gabungkan aja Mas. Sebentar. Ya. Sebentar. Oke. Pertanyaan yang mana saya? Yang silakan mungkin bisa dijawab. Bisa dijelaskan tentang herd immunity. Oh iya, baik. Dari pertanyaan Ulfatri Rahayu ya Mas Yudo ya. Terima kasih untuk Ulfa yang sudah bertanya juga. Pertanyaannya itu bisa dijelaskan tentang herd immunity, Mas Yudo. Silahkan Mas Yudo. Jadi untuk herd immunity atau imunitas dari komunitas ya, istilahnya seperti itu adalah saya belum pernah terkena COVID. Ini tuh herd immunity itu yang selalu digaung-gaungkan kepada orang yang anti vaksin. Nah ini sebenarnya bukan konspirasi sih, tapi ada ilmunya, ada ilmiahnya, penjelasan ilmiahnya itu ada seperti itu herd immunity. Oh anak saya nggak sakit kok, nggak saya vaksin, nggak saya suntik vaksin seperti itu. Sehat-sehat aja, vaksin itu buatan buatan Barat seperti itu, Yahudi seperti itu ya. Nah, masalahnya itu adalah di situ ada herd immunity, di mana ketika anak kalian itu bermain dengan orang lain, di mana orang lain itu sudah memiliki kekebalan dengan cara diimunisasi, sehingga anak kalian itu juga ikut kebal dari penyakit itu. Dari konsep herd immunity itu seperti itu. Nah, terkait dengan herd immunity di corona, itu ada yang bilang bahwasanya Mbak Uja kena corona tuh nggak apa-apa, nanti biar herd immunity itu terbentuk di Indonesia. Loh, masalahnya mau sampai berapa ratus ribu orang yang terkena herd immunity itu, yang terkena dampak dari COVID-19 itu, kalau sudah terkena dampak COVID-19, barulah terbentuk sebuah imunitas, barulah terbentuk sebuah herd immunity. Nah, mau sampai berapa? Misal, kita membutuhkan 500.000 orang terkena COVID agar terbentuk herd immunity. Ya, kalau 500.000 orang itu bisa dijamin untuk hidup. Kalau mati, itu kan hanya statistik, Mas. Itu kan hanya statistik, Mas. Iya, memang itu hanya statistik, hanya angka. Tapi kan mereka satu-satunya orang yang mereka itu memang hanya angka menurut mereka. Tapi mereka itu satu-satunya yang mereka sayangi di keluarga seperti itu. Mungkin satu-satunya dia yang mencari nafkah, satu-satunya orang yang dia itu tulang punggung di keluarga, kayak itu nggak bisa dihubungkan dengan herd immunity dengan COVID seperti itu. Kalau kita bisa berusaha, kenapa tidak? Oke, gitu. Ya, betul banget. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung, dan terutama teman-teman yang sudah bertanya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan apabila teman-teman ingin bertanya lagi, mungkin karena ini sudah sesi terakhir ya, Mas Yuda ya, dan ini sudah menunjukkan jam
5 lebih 15 lebih dan luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali karena teman-teman tetap banyak juga yang bergabung. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Nata Deta saja, itu untuk pertanyaan terakhir kita gitu ya Mas ya, sebelum kita tutup event ngobrol pintar online ini. Oke, pertanyaan dari terakhir dari Nata Detata. Gimana dengan rumah sakit full of COVID-19 case? Karena dari pengalaman pribadi, bokap nyokap jadi nggak bisa kontrol check up. Oh ya. Silakan Mas Yudo. Jadi untuk terkait dengan check up itu nanti bisa memakai fasilitas rumah sakit yang bukan rujukan COVID. Misal ya kalau di Jogja itu ada rumah sakit Condong Catur seperti itu, yang dia notabene-nya bukan rujukan COVID, sehingga dia juga akan mencegah penularan COVID itu. Yang pertama itu. Yang kedua, rumah sakit full of COVID-19 case ya. Maksudnya ini full karena adanya COVID, sehingga tidak tertampungnya pasien COVID atau bagaimana ya? Ini untuk penjelasannya nanti bisa ya, diketik kayak gitu. Baik, mungkin sepahamnya dari Mas Yudo saja Mas. Dari gimana dengan rumah sakit yang full of COVID-19 case gitu Mas. Oke, kalau misalnya, ini konsep pertama ya, kalau yang tadi misalnya, oh kan di rumah sakit itu banyak orang COVID, sehingga bapak saya nggak bisa kontrol, check up seperti itu. Ya nanti bisa kita cari rumah sakit yang bukan rujukan COVID. Misalnya di rumah sakit, kalau di Jogja ya ada rumah sakit Condong Catur, dan ada yang masih rumah sakit yang lainnya seperti itu, yang bukan rujukan COVID seperti itu. Terus kalau misalnya konsep yang kedua, terkait dengan rumah sakit yang penuh karena pasien COVID, itu sampai saat ini Indonesia masih bisa menangani sih. Masih bisa menangani pasien-pasien COVID walaupun itu banyak. Dan kemarin Dokter Sutomo, rumah sakit Dokter Sutomo itu di fitnah ya, maksudnya dibuat ada hoax di situ terkait dengan rumah sakitnya penuh dan tidak akan menampung lagi pasien COVID-19 seperti itu. Itu hoax ya. Jadi ada hoax ya, gitu ya. Jadi sampai ada hoax seperti itu. Jadi kita masih bisa, sampai saat ini kita masih bisa menampung dan rumah sakit kita masih mumpuni untuk menampung pasien-pasien COVID itu sendiri. Jadi belum ada istilah rumah sakit itu penuh seperti itu. Ya mungkin ada sih beberapa yang penuh seperti itu, tapi kan bisa dirujuk ke rumah sakit yang lain seperti itu. Masih bisa tertangani seperti itu. Ya, baik. Demikian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang tetap semangat, tetap bergabung meskipun kita sudah melebihi jam batas yang kita sepakati yaitu jam 5.15. Itu menunjukkan bahwa teman-teman yang bergabung ini adalah teman-teman yang sangat bersemangat dan semoga dengan adanya perbincangan ini dapat menjadikan kita tambah semangat untuk menaati peraturan pemerintah dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita sehingga memiliki pola hidup yang sehat. Luar biasa sekali. Terima kasih bagi teman-teman yang tetap bergabung. Pertanyaan terakhir sudah terjawab. Dan see you next time teman-teman. Insya Allah beberapa hari ke depan juga saya akan mengadakan ngobrol pintar online dengan orang-orang yang luar biasa lagi, dengan topik yang lebih luar biasa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yanasta Yudo selaku tamu spesial hari ini. Terima kasih Pak Dr. Yanasta Yudo. Ya, sama-sama ya Mas. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang pernah ditugaskan di RSUD Kebumen. Terima kasih buat teman-teman. Selamat buat teman-teman yang Muslim ya akan berbuka puasa dan semoga kita semuanya tetap berada dalam keadaan sehat. Amin. Begitu Mas Yudo. Terima kasih sekali terima kasih, Mas Yudo dan untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita akhiri sesi perbincangan yang luar biasa hari ini, yang seru ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Teguh Prasetya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Makasih juga Mas.